Cerita diawali ketika 10 pedang ilahi terbang menuju pedang besar bernama pedang langit dan bumi. Pedang tersebut disegel oleh orang yang sangat kuat. Dan bagi siapa saja yang dapat mengumpulkan 10 pedang ilahi itu, maka dia bisa membuka segel pedang tersebut. Dan tidak hanya itu juga, bagi siapa saja yang mendapatkan pedang langit dan bumi, maka dia bisa menguasai dunia. Scene berpindah pada sebuah kota, di mana di kota itu keluarga Jiang sedang mengadakan sebuah pesta pernikahan. Di sini juga diketahui bahwa putri keluarga Jiang bernama Nona Yan yang mempunyai paras yang sangat anggun. Acara pernikahan itu dihadiri oleh beberapa keluarga. Tapi ada satu keluarga yang statusnya sangat kaya, yaitu keluarga Sen. Tak hanya itu juga, keluarga Sen datang langsung dengan tuan mudanya. Di sini, tuan muda Sen berkata bahwa keluarga Jiang akan lebih baik ketika menerimanya sebagai menantu. Namun, patriark keluarga Jiang bergumam bahwa semua ini sudah ditetapkan oleh mendiang ayahnya. Sadar akan penolakan dari keluarga Jiang, tuan muda Sen lalu membuat persyaratan, di mana jika dalam satu dupa tunangan Nona Yan tidak datang, maka Nona Yan akan menjadi miliknya. Kemudian patriark Jiang menerima persyaratan dari tuan muda Sen. Scene berpindah kepada seorang pasangan suami istri yang sedang bertukar cerita. Namun, di sana mereka berdua dibegal oleh rombongan para perampok yang berniat membunuh mereka berdua. Pertarungan pun tidak dapat dihindarkan. Awalnya, sang suami bisa mengimbangi para bandit Algojo itu. Namun, karena sang istri didesak oleh para bandit Algojo, akhirnya sang suami dapat dikalahkan dengan mudah. Saat bersamaan, untunglah ada seorang pemuda yang melewati jalan tersebut. Dia bernama Xiaoling, sekaligus pemeran utama dalam film Donghua ini. Xiaoling memprovokasi para bandit Algojo itu dengan berkata bahwa mereka sangatlah lemah dan tidak mempunyai kemampuan. Alhasil, para bandit tersebut marah dan mengejar Xiaoling secara bersamaan. Namun, di sini Xiaoling dengan mudah mengalahkan mereka. Tak butuh waktu lama, para bandit itu langsung tumbang dan terbantai. Setelah mengalahkan mereka, pasangan suami istri itu berterima kasih kepada Xiaoling dan bertanya tentang namanya. Kemudian, Xiaoling berpamitan kepada suami istri itu karena sedang terburu-buru dan ada urusan. Scene kembali berganti kepada kediaman keluarga Jiang. Di sana, semua keluarga sangat bosan menunggu kedatangan dari tunangan Nona Yan. Lalu tiba-tiba muncullah pemuda yang ditunggu-tunggu itu, dan ternyata calon tunangan dari Nona Yan adalah Xiaoling. Kemudian Xiaoling memberi salam hormat kepada patriark Jiang dan menunjukkan sebuah liontin yang menjadi bukti bahwa Xiaoling memang benar tunangan dari Nona Yan. Tuan muda Sen yang melihat Xiaoling datang tidak membawa apa-apa, mengejek keluarga Jiang yang menerima menantu seorang pemuda miskin. Namun di sini, Xiaoling sama sekali tidak terprovokasi, dan malah Xiaoling berhasil membuat kesal Tuan muda Sen. Alhasil, Tuan muda Sen menjadi murka dan menyerang Xiaoling. Tetapi tanpa diduga, Nona Yan mematahkan serangan dari Tuan muda Sen, dan orang-orang berpikir bahwa Xiaoling hanyalah pemuda lemah yang tidak bisa bela diri, yang hanya bisa berlindung di balik wanita. Kemudian Nona Yan menolak Tuan muda Sen dan berkata bahwa Xiaoling adalah tunangannya dan akan segera menikah. Tuan muda Sen juga terkejut setelah melihat kekuatan Nona Yan yang sudah mencapai ranah pemadat ilahi. Akhirnya dia pun pergi dengan perasaan kesal dan patah hati.